Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan oleh Allah tahun ini. Perlu disyukuri yang luar biasa dengan cara kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita hindari larangan-larangannya. Kita maksimalkan ibadah kita dan kita hindari hal-hal yang menyebabkan Allah kurang ridho pada kita. Allah telah berfirman bahwa Allah mewajibkan kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah kita laksanakan perintah ini sebaik-baiknya. Karena dengan melaksanakan perintah ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Allah telah menciptakan kita fi ahsani taqwim sebagai hamba Allah yang terbaik. Tetapi kita harus berhati-hati. Di dalam ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ada orang-orang yang dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat nanti itu tidak diridhoi oleh Allah, tergelincir dalam hal-hal yang tidak bagus. Dan nantinya tidak masuk surganya Allah, tetapi masuk ke nerakanya Allah. Pemirsa rahimakumullah, karena itu untuk mengisi Ramadan ini, apalagi kita berpuasa di era digital, maka kita harus melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di era digital ini banyak hal yang bisa menambah ibadah puasa kita. Sebaliknya, banyak hal juga yang menyebabkan puasa kita tidak diridhoi oleh Allah atau menyebabkan puasa kita itu rusak. Misalnya, kita terjebak dalam kegiatan hoax. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu al-ayah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bila ada hal-hal kita harus bertabayun, kita harus meneliti, kita harus memperhatikan betul sehingga kita tidak terjebak dalam kubangan hoax yang itu akan merusak puasa kita. Banyak hal lain lagi di era digital ini yang mengganggu puasa kita. Puasa kita bisa menjadi sebatas puasa lahiriah saja, tidak sampai masuk ke dalam jati diri puasa. Misalnya kita melaksanakan flexing, kita juga melaksanakan konsumerisme. Ini akan memacu riya.
pamer. Nah, kalau kita melaksanakan riya, melaksanakan flexing dan sejenisnya, maka jati diri dari puasa kita akan terganggu. Juga terjadi mudah sekali terjadi pada diri kita untuk melakukan distraksi digital. Seharusnya dengan berpuasa, kita bisa merefleksi diri, menurungi diri, menambah ibadah, tetapi jari-jari kita banyak menggunakan untuk men-scroll hal-hal yang tidak bagus. Gadget, alat-alat digital, kita buka, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah tidak ridho. Banyak hal yang lain yang menyebabkan puasa kita terganggu. Misalnya, kita membuat imajinasi-imajinasi, fata morgana, kesenangan-kesenangan yang sifatnya semu. Kenapa semu? Karena kita membuka apa itu berita atau gambar atau video atau apapun yang ada di dunia maya, dan itu menyebabkan seolah-olah kita terpuaskan. Padahal tidak demikian halnya. Kita dengan berpuasa ini akan mendapatkan kepuasan batin. Maksudnya apa? Asar dari puasa itu menyebabkan hati kita tenang, ibadah kita tenang, dan pada akhirnya nanti kita akan masuk surganya Allah. Hadirin para pemirsa sekalian, kita berpuasa di era digital ini juga banyak hal yang akan menambahkan manfaat pada kita. Misalnya, kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Jadi dalam tolabul ilmi kita dari rumah itu bisa, dari kamar bisa, atau dari manapun bisa. Kita manfaatkan alat-alat kita untuk tolabul ilmi. Yang kedua, kita juga bisa melaksanakan efisiensi filantropi. Misalnya, kita mau sodakoh, kita mau nyumbang ke daerah-daerah yang jauh, atau tempat-tempat tertentu, atau dimanapun. Kita bisa menggunakan platform-platform digital untuk melaksanakan sodakoh, untuk melaksanakan zakat, atau hal-hal yang sejenisnya. Juga dengan digital ini, kita bisa membuka hal-hal, kajian-kajian yang kita butuhkan, telah-telah yang kita butuhkan, tausiah-tausiah yang kita butuhkan, yang mendukung perjalanan puasa kita. Nah, para pemirsa sekalian, secara sederhana bisa kita berikan tips selama bulan Ramadan ini, usahakan jari kita, ya, kita gunakan untuk menyebarkan konten yang bagus, tidak digunakan untuk mencari hoax. Mata kita digunakan untuk melihat paparan-paparan yang ada di dalam paparan-paparan Al-Quran, misalnya kajian, tulisan-tulisan yang keilmuan, yang bisa kita lihat dan kita baca dan kita teliti, kita telaah. Waktu kita gunakan untuk memaksimalkan kedekatan kita kepada Allah. Misalnya di lewat digital itu kita gunakan untuk melihat video-video yang bagus, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Juga dari sisi sosial, kita manfaatkan untuk beribadah sosial, sedekah lewat platform digital, atau saling menasihati lewat platform digital, dan sebagainya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu hal-hal yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini.
Mudah-mudahan sedikit hal ini itu bermanfaat bagi kita. Kami ulangi bahwa mari kita laksanakan puasa Ramadan sebaik-baiknya di era digital ini. Kita paham bahwa di era digital ini banyak hal positif dan banyak hal negatif. Kita maksimalkan ke hal yang positif dan kita tinggalkan hal-hal yang negatif. Semoga Allah meridhai kita, selalu memberikan kejernihan hati, iman yang kuat, selamat dunia akhirat, dan kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Ihdinas shiratal mustaqim, wal afu minkum, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.